Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, kita lanjut ya untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut. Kita alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertemuan ketiga. Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan yang ketiga? Nah, kita sekarang akan mencoba membuat program aplikasi hitung barang ya dengan menggunakan Apache NetBeans. Jadi nanti di dalam aplikasi tersebut kita akan mempelajari konversi tipe data string ke float ya. Dulu seperti yang sudah Ibu pernah ajarkan sebelumnya ya di PBO yang sebelumnya sudah pernah Ibu ajarkan tentang konversi tipe data ya. Nah, sekarang kita akan mengulang sedikit. Jadi konversi tipe data string to float. Lalu penulisan format angka dengan pemisah ribuan itu seperti apa, dan penggunaan J-Option Pane untuk menampilkan pesan. Nah, kita langsung aja ya, kalian buka projectnya, silakan kalian buat project baru ya, seperti biasa, file new project, nanti kategorinya Java with Maven ya, seperti yang biasa, lalu pilih projectnya Java Application dan klik tombol next. Nah, setelah itu kita bikin aplikasi hitung barangnya nih. Nama projectnya kita kasih nama latihan Meet 3. Sebenarnya sih nama project ini sih bebas ya. Mau mengikuti sesuai dengan yang Ibu jelaskan atau kalian mau kasih nama project sendiri boleh. Nah, di sini kita kasih nama latihan Meet 3 ya, karena kita ini sekarang pertemuan ketiga. Lalu lokasinya silahkan ditentukan mau disimpan di mana ya. Kalau bisa kemarin satu folder ya. Semua program semua pemrograman PBO lanjut yang kita pelajari kalau bisa disimpan dalam satu folder. Nah, terus package-nya isi dengan di sini kita isi package-nya ya dengan latihan Meet 3. Setelah itu klik tombol finish. Selanjutnya nanti kalau kita sudah buat aplikasi, sudah buat project-nya, nanti akan muncul di Project Explorer. Ada project baru namanya latihan Meet 3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut bikin formnya ya. Bikin formnya nanti kita kasih nama barang. Caranya klik kanan project latihan Meet 3 tadi, lalu pilih menu new dan pilih menu JFrame form. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita di sini akan memberi nama kelasnya ya, atau nama formnya. Di sini kita masukkan nama kelasnya barang ya. Lalu package-nya latihan Meet 3 yang tadi sudah kita buat. Nah, klik tombol finish. Nah, sekarang kalian tinggal mengubah desain formnya. Seperti ini tampilannya ya. Kita nanti jadi akan menginput data barang. Di sini kalian buat judulnya data barang dengan menggunakan label. Lalu kalian buat inputan untuk nama barang, harga, KTY atau jumlah total. Nah, di sini untuk dengan menggunakan JLabel ya, JLabel. Lalu di sini paling bawah ada total, jadi nanti pada saat dihitung, pada saat kita klik tombol hitung, nanti totalnya akan keluar di sini. Ya, sama di kotak text field ini. Nanti tambahkan juga 3 button. Untuk button hitung, nanti kasih nama variabel name-nya btn hitung, lalu button reset, btn reset, variabel name-nya, dan button keluar, btn keluar. Untuk total yang ini LBL total, variabel name-nya. Nah, jangan lupa tambahkan JText field-nya untuk inputannya. Untuk inputan nama barangnya apa, variabel name-nya dirubah juga jadi txt nama barang. Disesuaikan ya. Kalau JText field yang 2 itu berarti untuk harga. Kasih nama variabel name-nya txt harga. Lalu kalian rubah properties horizontal alignment-nya jadi right. Jadi posisinya nanti akan di sebelah kanan angkanya. Lalu JText field 3 untuk jumlah KTY, txt KTY, variabel name-nya horizontal alignment-nya juga right. Nah, untuk JText field 4, variabel name-nya txt total. Ini juga sama horizontal alignment-nya right. Nah, bikin persis seperti yang sudah Ibu instruksikan di sini. Setelah selesai, kita akan menuliskan listing programnya ya. Kita akan menambahkan kode listing programnya. Nah, kalian tambahkan di bagian paling atas program
Nah, paling atas itu kan package latihan D3. Kalian tambahkan di bawahnya. Kita akan import Java library ya. Java library yang pertama kita akan menggunakan library Java titik text titik bintang nanti untuk supaya kita bisa menggunakan format angka ribuan. Lalu import Java X titik swing titik JOptionPaint untuk menggunakan komponen JOptionPaint. Ini ketik di paling atas ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan event action perform pada JButton ya. Jadi nanti di dalam aplikasi ini akan menangkap event ketika tombol hitung, reset, dan keluar itu diklik oleh si user. Nah, menggunakan event action perform caranya itu dengan klik kanan pada button reset, button hitung, dan button keluar ya. Atau bisa juga di double klik. Nah, nanti di double klik dia akan masuk ke sini. Kita akan menuliskan kode programnya di sini di dalam btn hitung. Nah, untuk yang pertama untuk button hitung ya. Di sini kita deklarasikan nih variabel jumlah dan juga mengkonversikan tipe data string ke float yang diambil dari txt harga dan txt KTY. Nah, ini yang warnanya abu-abu nih artinya di remark baris ini, tidak dibaca oleh program. Jadi ini hanya digunakan sebagai keterangan saja. Nah, kita bikin variabel jumlah tipenya float ya. Jumlah ini nanti fungsinya untuk menyimpan hasil perkalian hasil perkalian yang diambil dari txt harga ya dikali txt hasil dikali dengan hasil yang kita tuliskan di dalam txt KTY ya. Nah, jadi jumlah itu untuk menghitung harga dikali KTY maksudnya jumlah harga. Nah, di sini kita bikin variabel jumlah tipenya float sama dengan, nah di sini ada konversi ya, konversi tipe data. Dulu mungkin masih ingat ya di PBO sebelumnya ya, hampir mirip codingan programnya, listing programnya, yaitu kalau tipenya float berarti kita rubah ya dari string ke float. Float titik parse float. Nah, di sini yang kita rubah apa nih? Yaitu si harga. txt harga titik get text, artinya kita mengambil teks yang ada di dalam txt harga. Nah, karena teksnya itu adalah string, berarti di sini harus kita konversikan ke dalam bentuk float. Jadi konversi tipe datanya dari string ke float itu adalah float titik parse float dikali kita akan mengambil teks yang ada di dalam txt KTY yaitu txt KTY titik get text ya, dikonversikan dari string ke float yaitu float titik parse float ya. Nah, setelah dikali dihitung hasilnya disimpan ke dalam variabel jumlah. Nah, nanti kita akan menampilkan hasil perkaliannya tadi, harga dikali KTY ditampilkan di dalam txt total. txt total titik set text untuk menampilkan berarti titik set text. Yang ditampilkan apa? Yaitu variabel jumlah. Nah, variabel jumlah tadi kan tipenya float aslinya. Sekarang kalau ingin ditampilkan lagi ke dalam kotak teksnya, berarti harus dikonversikan lagi ke string. Jadi, kita konversikan dari tipe data float ke string, yaitu float titik to string. Yang dikonversikan variabelnya apa? Jumlah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat format penulisan angkanya dengan pemisah ribuan ya. Jadi supaya ada formatnya nanti angka hasil total harganya. Nah, tadi kita menggunakan import library Java titik text tadi di atas. Itu tujuannya untuk menjadikan format penulisan angka dengan pemisah ribuan. Misalkan seperti ini ya, 300.000. Nah, di sini kita buat objek ya, buat objek angka ya, yaitu decimal format angka sama dengan new decimal format. Nah, decimal format ini tadi didapat dari library Java titik text. Nah, formatnya mau seperti apa? Seperti dalam kurung. Nah, formatnya nanti seperti ini ya. Kasih tanda petik, di sini ada tanda pagar 3, di sini ada tanda pagar. Nanti formatnya seperti ini angkanya. Nah, setelah itu kita akan menampilkannya di dalam LBL total. Jadi setelah ditampilkan hasil total harganya di dalam txt total, kita akan menampilkannya juga di LBL total, yaitu LBL total titik set text untuk menampilkan itu dengan menggunakan set text. Yang ditampilkan apa? Bacaannya total sama dengan RP
Nah, angka yaitu tadi objek angka titik format. Nah, format dalam kurung yang mau ditampilkan itu nilainya diambil dari variabel jumlah. Nah, seperti itu ya. Jadi, listing program pada saat kita klik tombol button hitung. Nah, ini yang akan dikerjakan, yang akan dijalankan oleh si NetBeans. Nah, selanjutnya kita menambahkan event action perform pada button keluar dan button reset. Nah, button keluar itu nanti pengennya kita tampil pada saat kita klik tombol button keluar, nanti akan menampilkan message dialog ya, yaitu misalnya terima kasih sudah membeli apa nama barangnya yang sudah kita input. Terima kasih sudah membeli berarti teks plus txt nama barang titik gettext. Setelah itu keluar dari program. Keluar dari program itu sistem titik exit dalam kurung 0. Nah, sekarang kita bikin yang reset. Button reset ini sih fungsinya pada saat kita klik tombol button reset itu akan menghilangkan, membersihkan ya, membersihkan kotak inputan yang sudah kita isi jadi supaya bersih lagi. Nah, itu berarti yang akan kita bersihkan itu adalah kotak inputan txt nama barang, txt harga, txt QTY, txt total, dan LBL total. Titik set text. Nah, di sini spasi kosong aja, kasih spasi ya, spasi kosong. Ini artinya untuk membersihkan kotak teks inputan yang tadi yang sudah kita input biar bersih. Nah, kalau label itu kan label titik set text. Nah, di sini kita kalau label ada bacaan total sama dengan aja. Nah, seperti itu fungsi button reset dan button keluar. Nah, nanti pada saat akan dijalankan seperti ini. Nah, kita nginput nih. Ini kan kosong nih kotak inputannya awalnya. Kita nginput nama barang misalkan Himar Haura. Harga misalkan 125.000, QTY 3. Nah, di sini totalnya kan masih kosong. Lalu kita klik tombol hitung, dia akan keluar 375.000. Nah, total dan di bawah juga tercetak total sama dengan, nah ini yang menggunakan format pemisah angka ribuan. Jadi di sini ada bedanya ya. 375.000, 375.000. Kalau tidak menggunakan format pemisah angka ribuan, dia akan seperti ini. 375.000, nggak ada titik 00-nya. Nah, setelah itu kita bisa klik reset. Kalau diklik reset maka di sini akan hilang, akan bersih semua isinya. Nah, kalau kita klik keluar akan keluar dari aplikasi. Nah, seperti itu ya programnya. Nah, silakan kalian coba dan praktekkan sendiri hasilnya ya. Oke, apabila ada kesulitan silakan tanya ibu. Oke, ibu tutup materinya sampai sini, silahkan kalian praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.